vision. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal semester ganjil ya, Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana video penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja soal yang pertama. Objek yang digambarkan dalam teks tersebut adalah, jadi objek yang digambarkan itu apa yang digambarkan? Apakah kelincahan tokoh, apakah kebiasaan tokoh, ataukah perasaan tokoh, ataukah sifat tokoh? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Meskipun Salwa dan Najwa anak kembar, sifat mereka sangat berbeda. Sifat ini sebetulnya ini sudah diketahui gagasannya. Ingat, gagasan rata-rata terdapat di kalimat pertama. Salwa seorang pendiam, ini berarti sifat, ya kan? Ia lebih banyak menggunakan akal, sifat. Sebaliknya Najwa adalah gadis yang lincah, sifat. Nah, sifat berarti apa jawabannya? Sifat tokoh ya. Gampang sekali ya. Jadi sebetulnya kita hanya membaca kalimat di awal saja ya. Di awal kalimat pertama ini itu sudah diketahui bahwa gagasannya ini membahas tentang sifat. Kalau gagasannya sudah diketahui membahas tentang sifat, maka objek yang digambarkan pasti sifat tokoh. Jadi triknya kita harus mengetahui gagasan utama terlebih dahulu, itu malah lebih mudah ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Teks deskripsi tersebut menggambarkan informasi tentang, nah ini menggambarkan tentang apa ya? Kita cek ya, Bukit Cengklik. Nah ini jelas kok ya, Bukit Cengklik atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Gunung Cengklik. Sebuah objek wisata alam baru hasil karya pemuda desa bijak yang kini sedang naik daun di kalangan anak muda. Apa yang naik daun, yang terkenal? Nah berarti apa? Gunung Cengklik ya. Pasalnya selain melihat hamparan alam yang indah dari lokasi ini menunjukkan apa? Bukit Cengklik atau Gunung Cengklik. Tapi jadi apa? Mendeskripsikan tentang apa? Gunung Cengklik. Jadi jelas. Jadi gagasan utamanya tentang Bukit Cengklik atau Gunung Cengklik. Maka teks deskripsinya ya seputar itu. Jadi hampir sama cara mengerjakannya dengan nomor 1 ya. Gitu ya, gampang ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Suasana yang terasa ya dalam teks tersebut adalah, tadi suasananya apa? Apakah damai, apakah indah, apakah hijau, apakah sejuk ya? Suasananya apa? Suasananya kita cek ya. Ini ya. Jadi kita langsung ke kalimat ini ya. Bukit Cengklik atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Gunung Cengklik, sebuah objek wisata alam baru hasil karya pemuda desa bijak yang kini sedang naik daun di kalangan anak muda. Pasalnya selain melihat hamparan alam yang indah, dari lokasi ini pengunjung juga bisa melihat jelas Gunung Muria di sebelah utara dan Gunung Lawu sebelah selatan. Hambaran hutan dan persawahan hijau yang ada di bawahnya pun membuat mata menjadi adem dan sejuk. Maka suasananya sejuk, ya kan? Sejuk ya. Itu jadi jawabannya adalah D ya, gampang sekali ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Ya, ini tentang majas ya. Majas yang terdapat dalam kalimat terakhir pada paragraf di atas adalah ini. Ya, kalimat terakhir buat ini nih ya. Ditambah semilir angin yang sangat segar membelai tubuh pengunjung. Angin bisa membelai, namanya apa? Personifikasi ya. Apa itu personifikasi? Majas atau benda mati atau hidup bisa seperti manusia ya, bisa seperti manusia. Jadi benda mati atau hidup bisa melakukan aktivitas seperti manusia, itu adalah personifikasi. Contohnya apa? Contohnya adalah angin yang bisa membelai tubuh. Yang bisa membelai tubuh adalah manusia, bukan angin. Maka jawabannya adalah personifikasi. Kalau metafora, contohnya adalah apa?
metafora itu punya dua hal yang dipersamakan. Contoh, Raja Siang sudah keluar dari peraduannya, Dewi Malam sudah nampak. Artinya apa? Metafora itu seperti ungkapan atau makna lain ya. Itu metafora, gampangnya seperti itu. Hiperbola itu meninggi-ninggikan, lebay ya. Contohnya air matanya membanjiri sungai, itu hiperbola. Tapi untuk simile itu sama juga dengan asosiasi. Asosiasi itu sebetulnya ada kata kunci yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah asosiasi ya. Jadi kalau ada kata kuncinya apa? Seperti ya kan? Ada apalagi laksana, umpama, bagaikan. Nah, kalau ada kata-kata itu berarti apa? Simile. Ada kata bagaikan, seperti, umpama, laksana, bak itu adalah simile. Nah, di sini jawabannya adalah personifikasi. Paham ya? Jadi nanti kalau ada bacaan tentang majas sudah saya contohkan seperti ini, nanti tinggal dipilih mana yang sesuai. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5 ya. Kalimat yang menunjukkan cerapan panca indera seolah kita merasakan pada teks di atas adalah seolah kita merasakan ya. Apa ini ya? Nah, ini kita cek saja di bacaan AAF di kalimat A, B, C atau D. Jadi kita hanya mengecek A, B, C, D sudah kelihatan ya. Tidak beberapa lama lagi beduk maghrib berbunyi. Berbunyi ini itu pendengaran ya. Citraan apa? Pendengaran. Kemudian langit sudah mulai memerah. Memerah berarti apa? Citraan apa? Penglihatan atau lihat ya, penglihatan. Karena apa? Langit berwarna merah itu bisa dilihat. Kemudian Andika menyandarkan kepalanya, berarti apa? Penglihatan. Sama dengan lihat ya. Kemudian angin sore ini bertiup kencang, mengempas-empas rumbia gubuknya di bawah jembatan. Nah, ini jawabannya ya. Rasa bertiup kencang itu merasa, rasanya apa? Dingin ya. Itulah citraan panca indera perasaan. Jadi jawabannya adalah D ya, gampang sekali ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Ibu orang yang dermawan. Ini ada kalimat ibu ya, orang yang dermawan. Nah, kalimat perincian untuk mendeskripsikan kalimat tersebut. Dermawannya bagaimana? Kita cek saja ya. Ibu selalu tersenyum ramah. Nah, ini dermawan, tapi bukan dermawan dalam bentuk menolong atau yang lain ya. Ibu selalu menyapa, ibu selalu membantu siapapun. Nah, ini wujud dari makna dermawan ya, ini membantu siapapun. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Dermawan dalam bentuk membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Itu perincian dari dermawan. Kalau penghibur bukan dermawan ya. Jadi yang menunjukkan dermawan adalah membantu siapapun. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7. Kata depan yang tidak benar di bawah ini adalah kata depan ya. Perhatikan, kata depan itu harus dipisah ya. Kata depan itu harus dipisah ya, seperti di loker, koloker, ini kata depan. Di atasnya, ke atasnya, kata depan. Di perpustakaan itu tempat ya. Disukai, kesukai ya. Di perpustakaan ya, jawabannya adalah apa? A ya, di perpustakaan. Ke perpustakaan itu bisa diganti. Jadi alasannya gini, jika bisa diganti dengan ke, maka penulisannya dipisah ya. Nah, contohnya misalkan tadi sudah seperti di loker, ke loker bisa, di atasnya ke atasnya, disukai, kesukai tidak bisa. Ini bukan kata depan ya, ini kata imbuhan ya. Ini imbuhan, ini bukan kata depan tapi ini imbuhan ya. Kalau di perpustakaan, ke perpustakaan, di perpustakaan, ke perpustakaan, dia ke perpustakaan
Nah, maka apa? Bisa diganti, maka itu dipisah. Nah, kalau yang C ini disukai, kesukai, nggak bisa, nggak bisa digantikan, maka memang harus dirangkai. Nah, dirangkai ini bukan kata depan atau imbuhan ya. Nah, kalau di perpustakaan itu menunjukkan tempat ya, di perpustakaan, ke perpustakaan, maka di sini memang ini harus dipisah ya. Jadi yang C ini adalah bukan kata depan tapi imbuhan, karena penulisan kata depan harus dipisah. Maka jawabannya apa? Ini ya, ini imbuhan ya, di perpustakaan. Jadi sebetulnya aturannya kata depan harus dipisah di perpustakaan. Di kata dasarnya kan perpustakaan, maka kalau dapat imbuhan di, maka di tempat. Ini kata di ini menunjukkan tempat ya. Maka yang kalau ditanya disukai, ini bukan kata depan tapi apa? Imbuhan. Nah, kalau di sini berarti apa jawabannya adalah C ya. C ini bukan kata depan tetapi imbuhan. Sekali lagi, kalau imbuhan itu dirangkai, tetapi kalau kata depan harus dipisah. Di loker ke loker ada, di atasnya ke atasnya ada, di perpustakaan ke perpustakaan. Nah, itu kata depan. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 8. Struktur teks fantasi tersebut adalah apa strukturnya ya? Di sebuah desa kecil tepi hutan hidup dua anak yatim. Ini awal-awal namanya apa? Orientasi ya. Di sebuah desa kecil tepi hutan hidup dua anak yatim piatu. Nama mereka, nah ini kalau komplikasi adalah masalah ya, resolusi, penyelesaian, simpulan, koda ya. Anti klimak itu resolusi, penyelesaian, koda, akhir dari suatu cerita. Nah, di sini adalah orientasi ya, pengenalan. Ada kata kunci ini, di sebuah desa kecil. Nah, berarti apa? Orientasi. Komplikasi itu ada masalah, kalau tidak ada masalah tidak. Akhir adalah resolusi, kesimpulan adalah koda. Maka korek jawabannya adalah A. Begitu ya. Baik, soal berikutnya, soal nomor 9 ya. Cermati teks berikut ya. Ini ada pertanyaan, watak tokoh dalam teks tersebut digambarkan melalui apa? Apakah penjelasan pengarang, apakah tokoh lain, apakah perilaku tokoh, ataukah lingkungan tokoh? Kita baca bersama. Di sebuah desa kecil tepi hutan hidup dua anak yatim piatu. Nama mereka Sang dan Sin. Meskipun kembar tetapi sifat mereka sangat berbeda. Sang adalah pemuda sabar dan baik hati dan pandai, sedangkan Sing adalah pemuda yang pemarah, sombong dan bodoh. Nah, di sini sudah langsung dituliskan oleh penulis, maka jawabannya apa? Jelas, jawaban adalah penjelasan pengarang. Itu namanya analitik atau secara langsung ada di bacaan. Itu namanya analitik atau penjelasan langsung oleh pengarang. Tetapi kalau tokoh lain, nanti di sini ada tokoh yang menceritakan. Ada Sang berkata, Sin seperti ini. Nah, itu namanya tokoh lain. Kalau perilaku tokoh itu berarti ada tindakan tokoh di situ ya, dengan menghardik, dengan melempar kayu. Nah, berarti mungkin matanya adalah pemarah, ya kan? Lingkungan tokoh berarti lingkungan keadaan tokoh. Misalkan rumah di sekitarnya ada banyak kotoran, ada apa? Lah itu bisa diketahui dari lingkungan tokoh atau lingkungan kehidupan tokoh. Misalkan rumahnya yang banyak daun, yang banyak kotoran, berarti apa? Wataknya adalah tidak rajin ya, atau pemalas. Itu namanya lingkungan tokoh. Jadi kalau yang nomor 9 adalah penjelasan pengarang karena disampaikan langsung dalam bacaan tersebut ya, gitu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 10. Latar cerita pada teks fantasi tersebut adalah latarnya bagaimana atau di mana ya. Di sebuah desa kecil tepi hutan hidup dua anak yatim piatu. Nama mereka Sang dan Sin. Meskipun kembar tapi sifat mereka sangat berbeda. Seperti tadi ya. Latarnya apakah di desa kecil, panik ya, apakah di tepi hutan ya kan? Apakah di hutan
atau sedih. Nah, latar cerita teks fantasi ini apa? Di sebuah desa kecil tepi hutan. Berarti apa? Di tepi hutan atau di desa kecil. Ya, jadi jawabannya adalah ini di desa kecil ya, yang paling tepat adalah di desa kecil. Apakah tidak tepi hutan? Ya, tepi hutan, tapi yang paling tepat adalah di sebuah desa kecil ya. Baik, jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 11. Penulisan kalimat langsung yang benar pada teks berikut adalah, ingat, setelah tanda petik huruf pertama adalah kapital. Ini sudah benar ya. Hei, jangan mengaku sembarangan. Ya. Tanda seru, tanda petik, sahut, rena sedikit. Ini ada perbedaan penulisan tanda baca. Maka yang paling tepat apa? Harusnya hei itu koma ya, hei koma, betul ya. Kemudian jangan mengaku. Ini setelah tanda petik ini kecil ya. Kalau kapital seperti ini salah. Nah, karena yang di kapital seperti ini salah ya. Kapital itu setelah tanda petik baru kapital. Yang betul ini, hei, jangan mengaku sembarangan. Ini adalah kata seru ya, hei, maka harus dikasih tanda koma. Maka jawabannya adalah D ya, seperti itu. Tanda petik huruf kapital, karena ini kata seru maka harus ada koma. Kemudian tanda petik, maaf, tanda seru dan tanda petik. Kemudian hurufnya harus kecil ya, jangan kapital. Karena Reno ini nama, maka harus huruf kapital. Jadi jawabannya D gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 12. Urutan yang tepat teks prosedur tersebut adalah, nah, apa urutannya? Sebetulnya bisa diketahui gini ya. Ini apa? Cermati kutipan teks prosedur berikut. Siramlah, bungkuslah, keratlah, bungkus, pilihlah. Yang pertama antara 1 dan 5 apa? Ini 1, ini 5. Apa jawabannya? Siramlah dengan air secukupnya. Pilihlah tangkai. Ya, ini jawabannya 5 dulu ya. Kita cek 5 dulu. Pilihlah tangkai yang sehat dan tegak. Baru apa? 5 baru bungkus tanah keratan bagian atas dengan tanah yang subur. Misalkan ini C ya, 5, 3. Maaf. Keratlah kulit batang sepanjang 10 cm. Jadi ini mencangkok ya. Ini kelihatannya mencangkok ya. Pilihlah tangkai yang sehat dan tegak. Keratlah kulit batang sepanjang 10 cm. Kemudian bungkus. Setelah bungkus apa? 4. Bungkus. Setelah bungkus 2. Bungkuslah tanah yang telah ditempel dengan menggunakan sabut dan plastik. Kemudian siramlah air dengan secukupnya. Maka jawabannya C. Ini mencangkok ya. Jadi kalau mencangkok itu pertama itu pilihlah tangkai. Siramlah dengan air secukupnya. Yang disiram apa? Nggak jelas ya. Kalau 1 jelas salah. Kenapa? 1 nggak jelas. Siramlah dengan air apa yang disiram? Nggak jelas. Yang nggak jelas-jelas itu pasti salah. Pasti 5. 5 apa? Pilihlah tangkai yang sehat. Setelah dipilih apa? Apakah 1? Bungkuslah. Bukan, tapi apa? Keratlah kulit batang sepanjang. Setelah dikerat, baru dibungkus dengan tanah yang subur. Kemudian dibungkus lagi dengan sabut dan atau plastik. Betul. Kemudian siramlah dengan air secukupnya. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Jadi masuk akal. Yang tidak masuk akal pasti salah. Seperti nomor 1, masuk disiram dengan air secukupnya. Yang disiram apa kan nggak jelas. Yang nggak jelas pasti salah ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 13. Ya, cermati ya, ini kamu sebaiknya mengatur posisi duduk yang enak ketika memainkan gendang. Nah, kalimat pasif yang tepat untuk petunjuk tersebut adalah, jadi diminta untuk membuat kalimat pasif ya. Sebaiknya kamu diatur posisi duduk. Nah, enggak kamu diatur, enggak jelas ya, enggak bagus. Sebaiknya posisi duduk kamu, nah, atur yang enak. Yang diatur kan posisi duduk, bukan kamu ya. Yang enak ketika memainkan gendang. Lah ini B, kemungkinan besar jawabannya B. Kalau yang C, sebaiknya kamu mengatur posisi duduk yang enak. Kan sebetulnya kan duduk ini kan sudah melekat pada diri sendiri ya, tidak ada alat kursi, tidak. Maka C salah. Sebaiknya diatur posisi duduk yang enak ketika memainkan gendang. Sebaiknya posisi duduk kamu atur yang enak ketika memainkan gendang. Nah, itu jawabannya adalah B ya. Sebaiknya posisi duduk kamu atur yang enak ketika memainkan
gendang. Maka jawabannya adalah B ya. Baiknya posisi duduk kamu atur, kan maknanya kan posisi duduk ya, jelas. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 14 ya. Cermati ya kalimat ini. Selanjutnya guntinglah kertas itu. Selanjutnya guntinglah kertas itu. Ya. Apa yang benar ini? Perbaikannya bagaimana? Selanjutnya guntinglah kertas itu sesuka hatimu. Salah. Masuk mau menggunting sesuka hatimu, padahal prosedur itu yang harus baik ya kan. Selanjutnya guntinglah kertas itu kecil-kecil, bisa juga ya. Selanjutnya guntinglah kertas itu membentuk. Ini yang paling tepat, ini membentuk segitiga sama sisi. Nah, kalau kecil-kecil yang bagaimana nggak jelas, karena setelah digunting pasti ada bentuknya ya. Kalau yang D, selanjutnya guntinglah kertas itu dengan posisi gunting ke atas, nggak masuk akal ya, nggak. Jadi sebetulnya prosedur itu ada gunting dalam bentuk apa, kemudian diapakan, selanjutnya bagaimana. Maka jawabannya adalah C. Jadi yang paling tepat adalah C. Jadi selanjutnya guntinglah kertas itu membentuk, harus ada ini, harus ada kelanjutnya. Setelah digunting itu untuk apa? Membentuk segitiga sama sisi. Jadi dalam teks prosedur langkah atau prosedur atau perintah itu harus diikuti dengan keterangan ya. Keterangannya digunting apa? Itu harus ada keterangannya ya. Baik, jadi jawabannya adalah C, korek ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 15. Deretan kata kerja perintah pada kutipan teks tersebut adalah kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Rebuslah, celupkan, tumbuk, peraslah. Ini kata kerja. Secukupnya, beberapa. Ini tidak perintah, salah. Rebuslah perintah, beberapa tidak, salah ya kan. Tiriskan, menjadi, salah. Jadi yang kata kerja perintah itu kan ada partikel lah, kan ya, tumbuh, ini kata kerja, peraslah. Maka korek jawabannya adalah A. Jadi kita nggak usah membaca ini, kita sudah mengetahui dari pilihan ganda A, B, C, D yang mana yang menunjukkan kata kerja yang perintah. Kan jelas, rebuslah, celupkan, tumbuh ini sudah menunjukkan kata kerja, peraslah. Tetapi kalau yang lainnya tidak semuanya mengandung kata kerja perintah ya. Baik ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 16. Kata sambung atau konjungsi yang terdapat pada kutipan teks prosedur adalah kata sambung atau konjungsi. Apa? Rebuslah, setelah itu. Rebuslah ini bukan kata sambung. Kalau kata sambung itu B ya, setelah itu, lalu ini benar. Lalu ini benar. Tumbuh ini bukan kata sambung. Tumbuh bukan kata sambung. Jadi yang semuanya mengandung konjungsi adalah A. Jadi korek jawabannya adalah A. Maaf ya, bukan A. A salah, maaf ya. Jadi yang betul adalah B ya. Setelah itu dan lalu. Kalau rebuslah, tumbuh bukan konjungsi. Jadi korek jawabannya adalah B ya. Baik, soal nomor 17 ya. Ada pertanyaan, kesalahan penulisan kata pada kutipan teks prosedur tersebut terdapat pada kalimat nomor ya. Penulisan kata kita cek ya. Biasanya ada kata yang harus dirangkai tapi di situ dipisah, rata-rata seperti itu, atau hurufnya keliru ya. Kita cek ya, rebuslah air bersih secukupnya sampai mendidih, benar ya. Setelah itu celupkan daun jeruk perut beberapa saat agar daun itu menjadi lunak, betul. Lalu angkatlah daun, lah ini dirangkai ya, daun jeruk purut itu dan tiriskan, benar. Tumbuk selembar daun pandan dan berisi air matang, juga benar. Setelah itu peraslah untuk diambil airnya. Diambil airnya ini harus dirangkai, maka jawabannya adalah D ya. Diambil, keambil itu tidak bisa. Jadi sebetulnya ini di, kalau bisa diganti dengan ke, maka dipisah atau pisah tulisannya. Tetapi kebalikannya, kalau tidak bisa diganti maka harus dirangkai ya. Diambil, keambil itu bukan bahasa Indonesia keambil, tapi yang betul diambil, maka ini harus dirangkai ya. Ini harus dirangkai, harus diambil ya, harus dirangkai, bukan dipisah. Nah, itu alasannya.
Jadi gampangnya kalau di bisa diganti ke itu pisah. Misalkan di rumah ke rumah maka dipisah. Tapi kalau diambil ke ambil karena nggak ada kalau tulisan keambil itu maka harus dirangkai. Maka yang salah adalah di 5. Korek ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 18 ya. Pilihan kata yang tepat untuk perbaikan kalimat tersebut adalah ya, air dituangkan sedikit demi sedikit. Nah, ini sedikit ya, dituangkan jadi menuangkan. Ini sudah benar, dituangkan sudah benar, jangan diganti dengan menuangkan. Sedikit menjadi dikit, salah. Ini sudah benar, sedikit jangan diganti. Mengaduk menjadi diaduk, kita cek ya. Air dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung sambil diaduk. Nah, benar ya, boleh ya. Adonan menjadi pengadon, salah ya. Jadi korek jawabannya adalah C. Jadi pilihan kata yang tepat untuk perbaikan kalimat tersebut adalah mengaduk menjadi diaduk ya. Air dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung sambil diaduk. Nah, itu yang betul ya. Jadi korek jawabannya adalah C. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 19. Cermati kalimat petunjuk berikut. Ya, penggunaan tanda baca yang tepat yang mana? Nah, kita cek ya. Membuat batik tulis memerlukan ketekunan, kesabaran. Ingat, sebelum dan ini harus ada koma. Rincian lebih dari 2 ada dan ini tetap koma. Tidak ada, mesti salah. Nah, kita cek antara C atau D. Ya, membuat batik tulis memerlukan ketekunan, kesabaran dan keindahan. Kalau ini yang D, membuat batik tulis memerlukan, ini ada tanda petik. Salah. Langsung ya, ada tanda titik 2, bukan tanda petik. Tanda titik 2 ini bukan untuk perincian semacam ini ya. Tanda titik 2 itu untuk penjabaran kelanjutannya ya. Ada penjabaran seterusnya. Mungkin kalau benar ini yaitu membuat batik tulis. Nah, titik 2, ketekunan, sabaran dan keindahan. Jadi ini itu sudah sama dengan ini penggantinya, jadi nggak usah ada tanda titik 2. Maka yang paling benar adalah C. Nah, gitu ya. Jadi membuat batik tulis titik 2, ketekunan, kesabaran dan keindahan. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi jawabannya adalah C ya. Baik, soal 20, soal yang terakhir ya. Di sini ada pertanyaan, kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan kalimat nomor. Ingat, kalau ada pilihan jawaban 1 sampai 4 seperti ini, itu rata-rata terletak di kalimat pertama. Ingat, rata-rata bukan mutlak ya. Kita cek saja ya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia bergantung pada sarana komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi ya. Kalimat kedua ini ada sarana komunikasi yang sudah dibahas di kalimat pertama, berarti kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, kan itu logikanya. Yang ketiga, sarana komunikasi ya, ada lagi yang digunakan manusia sudah dibahas di kalimat pertama. 4, kebudayaan manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Jadi jelas ada kata komunikasi yang diulang itu menjelaskan ke kalimat yang pertama. Nah, namanya apa? Deduktif. Jadi rata-rata jenis paragrafnya adalah deduktif yang kalimat utamanya terletak di awal. Baik, itu yang dapat saya sampaikan penjelasan soal semester kelas 7 dari nomor 1 sampai 20. Jika belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.